Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori dan perkembangan karir Andro serta aplikasinya. Nah, teori ini merupakan salah satu teori perkembangan karir yang menjelaskan bagaimana pengalaman masa kecil, kebutuhan psikologis, dan pola asuh orang tua dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang di masa depan. Nah, siapa sih Andro tersebut? Nah, Andro itu adalah seorang psikologi Amerika yang mengembangkan teori pilihan karir berdasarkan hubungan antara kepribadian dan pekerjaan. Nah, ia berpendapat bahwa pemilihan karir tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau minat seseorang, tapi juga oleh pengalaman masa kecil dan hubungan dengan orang tua. Nah, menurut Andro, kebutuhan psikologis yang terbentuk sejak kecil akan mempengaruhi minat, sikap, dan juga pilihan pekerjaan seseorang ketika dewasa. Jadi, teori ini itu banyak dipengaruhi oleh konsep hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Nah, konsep utama Android itu menjelaskan bahwa pola asuh orang tua itu memiliki peran penting terhadap pembentukan kepribadian anak. Ia membagi pola hubungan orang tua dan anak menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu penerimaan. Jadi, orang tua itu memberikan kasih sayang, perhatian, dan juga dukungan kepada anak agar anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini itu cenderung memiliki kemampuan sosial yang baik dan tertarik pada pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Nah, yang kedua itu ada penolakan atau pengabaian. Nah, jadi kalau misalkan orang tuanya kurang memberikan perhatian atau bahkan menolak keberadaan anaknya itu, anaknya yang mengalami kondisi seperti ini itu menjadi cenderung tertariknya pada pekerjaan yang berhubungan dengan benda, data, atau teknologi daripada berinteraksi dengan banyak orang. Nah, yang ketiga itu ada perhatian berlebihan. Jadi orang tua itu selalu melindungi atau terlalu menuntut anaknya ini. Jadi kondisi ini itu dapat mempengaruhi perkembangan kemandirian dan kebutuhan psikologis anak di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, selanjutnya ada klasifikasi karir menurut Andro. Jadi, menurut Andro ini mengelompokkan pekerjaan itu menjadi 2 orientasi besar. Yang pertama itu person oriented atau orientasi pada manusia. Jadi pekerjaan yang banyak berhubungan dengan orang lain seperti guru, konselor, perawat, psikolog, atau pekerja sosial. Nah, yang kedua itu ada non-person oriented atau tidak berorientasi pada manusia. Nah, jadi pada bagian ini itu pekerjaan yang lebih banyak berhubungan dengan benda, data, atau teknologi seperti teknisi, programmer, peneliti laboratorium, insinyur, dan juga ahli komputer. Nah, menurut Andro percaya bahwa pengalaman masa kecil dan kebutuhan yang berkembang dalam diri seseorang itu akan mempengaruhi kecenderungan memilih salah satu kelompok pekerjaan tersebut. Jadi, perkembangan karir menurut Andro ini menjelaskan bahwa perkembangan karir itu terjadi melalui proses yang panjang. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi antara lainnya faktor keturunan atau bakat, terus pengalaman masa kecil, hubungan dengan orang tuanya, kebutuhan psikologis yang belum atau sudah terpenuhi. Nah, dan juga lingkungan sosial dan pendidikannya. Oleh karena itu, setiap individu itu dapat memiliki pilihan karir yang berbeda, walaupun berada dalam lingkungan yang sama. Nah, aplikasi teori menurut Andro ini dalam bimbingan dan konseling itu yang dapat bimbingan dan konseling
konseling karir khususnya untuk membantu peserta didik itu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir mereka. Nah, contohnya itu konselor membantu siswa itu mengenali pengalaman hidup dan juga pola hubungan dalam keluarga yang mungkin mempengaruhi minat karirnya. Nah, yang kedua itu ada konselor membantu siswa memahami kebutuhan dan potensi dirinya. Dan yang ketiga itu ada konselor itu memberikan informasi mengenai berbagai jenis pekerjaan yang sesuai dengan minat dan juga kepribadian siswa tersebut. Nah, yang keempat itu ada konselor membantu siswa itu memahami perencanaan karir yang lebih realistis dan juga sesuai dengan kondisi dirinya. Nah, sebagai contoh itu ada seorang siswa yang senang berinteraksi dengan banyak orang dan aktif sekali dalam sebuah organisasi yang mungkin lebih cocok pada bidang pendidikan, konseling, atau pelayanan sosialnya. Nah, sebaliknya, jika siswa yang lebih menyukai kegiatan analisis dan juga pekerjaan secara mandiri mungkin tertarik pada bidang teknologi, peneliti, atau teknik. Nah, jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa teori Andro ini menekankan pentingnya pengalaman masa kecil, pola asuh orang tua, dan juga kebutuhan psikologis dalam menentukan pilihan karir seseorang. Jadi, teori ini itu membantu kita memahami bahwa pemilihan karir itu bukan hanya soal bakat dan juga kemampuan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan kepribadian sejak dini. Oleh karena itu, dalam proses bimbingan karir, penting untuk memahami latar belakang individu agar dapat membantu mereka menentukan pilihan karir yang tepat. Nah, sekian pemaparan yang mengenai teori dan perkembangan karir Android ini serta aplikasinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.